Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya dalam tutorial setting dan konfigurasi web sekolah berbasis aplikasi web CMS sekolahku. Untuk itu pertama kali setelah kita selesai menginstal ya, itu tampilan biasanya sih masih bawaan dari aplikasi ya, seperti ini. Kalau tampilan utamanya itu atau tampilan depannya masih seperti ini. Nah, ini tentunya perlu kita rubah atau kita sesuaikan dengan sekolah kita masing-masing. Untuk itu, mari kita coba untuk mengedit beberapa bagian, mengganti dari elemen-elemen seperti nama sekolah, tagline-nya ya, terus logonya, kemudian yang lainnya ya, seperti alamat dan sebagainya, juga nanti mengisi berita di sini ya, mengisi berita, terus mengisi foto atau galeri, kemudian memasukkan video untuk melengkapi website sekolah ini. Untuk itu pertama kali yang kita lakukan adalah kita login dulu ya. Jadi ketik alamat domain sekolahnya atau alamat sekolahnya, terus garis miring login ya, seperti ini. Nah, masukkan login standarnya ya, atau bawaan dari aplikasi. Username-nya administrator, passwordnya juga administrator. Oke, setelah login, pertama kali yang harus kita lakukan ya, jadi tampilan awalnya seperti ini ya. Nah, pertama kali yang kita lakukan adalah mengganti kata sandi standar ya, dengan cara mengklik ubah kata sandi di sini. Nah, masukkan sandi yang bawaan dari aplikasi ya, yaitu administrator. Kemudian ganti dengan kata sandi yang di sini ya, isi di sini, kemudian ulangi lagi di sini. Oke, seperti itu. Karena saya sudah melakukan perubahan sebelumnya, maka saya lewatin pada bagian ini. Oke, selanjutnya nanti keluar dulu, kita tes ya hasil sandi yang sudah dibuat tadi. Oke. Jika berhasil, akan masuk kembali seperti ini. Kemudian langkah yang kedua yang harus kita lakukan adalah mengupdate profil atau tampilan ini ya, website yang sudah kita pasang ini. Nah, karena masih isinya itu masih bawaan dari aplikasi standarnya, maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah merubah dulu bagian tampilan awalnya ya. Caranya adalah kita ke menu paling sini ya, kiri ya, menu kiri di pengaturan, klik pengaturan, kemudian geser ke bawah, kemudian pilih profil sekolah. Oke, di menu profil sekolah ini kita bisa mengganti beberapa bagian ya, misalnya boleh mencantumkan SK izin operasionalnya dan sebagainya. Ini diisi semua ya. Cara mengisinya itu klik aja simbol ada pena di sini ya. Oke, misalnya kita isi dengan SK izin operasionalnya. Nah, ini kita klik. Nah, masukkan aja nomornya di sini. Setelah dimasukkan, silahkan diklik tombol update. Oke, saya akan melakukan perubahan misalnya dari sini dulu, yang mungkin ini saya lewatin ya, karena sebagai contoh saja. Nah, kota kabupaten ini kita isi misalnya Bontang ya. Oke, kita update. Kemudian email sekolahnya kita contohkan misalnya info@, kebetulan ini yang saya jadikan contoh adalah MIDDI ya, Bontang SCHID. Update, atau bisa menggunakan kalau selama ini sekolah sudah punya email, silakan dicantumkan di situ ya, sesuai. Kemudian nama kepala sekolahnya ini mungkin saya rubah juga. Oke. Ya. Update. Kemudian nah ini boleh siapkan foto kepala sekolahnya ya, untuk mengganti. Sebentar, kita lihat dulu tampilan ininya ya sementara ya, dengan cara mengklik lihat situs. Nah, ini sudah ganti di sini ya, ini sudah ganti apa namanya emailnya tadi yang sudah kita rubah. Oke. Nah, foto kepala sekolah di menu ini nanti buat mengganti foto yang ada di sini. Oke, ini nama kepala sekolah juga sudah berganti. Nah, ini untuk mengganti foto ini kita nanti harus mengsettingnya di sini nih.
di bagian di nomor 7 foto kepala sekolah. Kemudian logo ya, ini logo juga nanti kita bisa ganti, maksudnya itu logo yang ini ya, logo yang ini. Oke, mungkin saya ambilkan logo dulu ya dari internet karena belum punya. Mungkin sementara pakai ini dulu deh. Oke, ini kita ambil, kita open tab, kita open in new tab, kemudian set S ya, kita taruh di situ, misalnya ganti namanya DDI ya, bagian picture, kemudian simpan ya. Kita ganti logo sekolahnya ya di sini, klik choose file. Oke, tentukan lokasi fotonya ya, kemudian kita upload. Nah, kita lihat dulu hasilnya di sini ya. Nah, ini sudah ganti. Oke, kemudian setelah foto status kepemilikan sekolah, kita ganti yayasan ya kalau swasta itu ya. Oke, ini diisi aja Pak ya, sesuai dengan nomor ininya ya, karena saya belum hafal, jadi mungkin saya lewatin yang nggak saya tahu ya. Kemudian nama bentuk sekolahnya, bentuk pendidikannya kita pilih ini MI ya, seperti SD. Oke, kemudian nama sekolahnya kita ganti MI. Oke, ini boleh huruf kecil, huruf besar, boleh huruf kecil ya. Ini saya kasih statusnya swasta ya, kemudian jalan ya, ini saya ngarang dulu aja ya. Oke, kemudian kecamatan Bontang Selatan. Dusun ini di dusun nggak ada ya. Slogan madrasah hebat, madrasah bermartabat, kelurahan Bebas Pantai. Update alamat website sekolahnya https www.smi.ddi Bontang id. Oke ya. Nah, sekarang coba kita lihat tampilan sementaranya ya. Oke, kita refresh di sini atau menekan F5 sama juga ya. Nah, sudah ganti ya, nama madrasahnya ganti, semboyannya sudah, kemudian nama kepala sekolahnya sudah. Kita ke bawah lagi, kita lihat ini udah ada alamatnya, nanti nomor teleponnya itu digantinya di sini ya, digantinya di sini, di nomor teleponnya ini ya, digantinya itu bagian sini. Oke, nah selanjutnya setelah ini kita setelah kita rubah profilnya, nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara mengisi kontennya atau mengisi menu-menunya ya. Nanti misalnya di bagian profil isinya apa gitu ya, kemudian di visi misi, di kategori ya, kemudian ada direktori, pendaftaran alumni, PBDB. Nah, PBDB di sini bisa dipakai Bapak Ibu ya, kalau mau yang menggunakan PBDB online ya, di sini sudah lengkap ini, tinggal disesuaikan aja. Oke, nanti pengaturan PPDB-nya ada di menu sini ya. Kalau yang mau segera menggunakan PPDB-nya, pertama kali yang dilakukan itu adalah kita setting dulu tahun ajarannya di data induk di sini ya. Data induk, di akademik. Kemudian di data induk, kemudian di tahun pelajaran. Nah, ini. Kemudian ditambahkan ya, caranya klik tombol plus ini ya, tombol tambah ini, kemudian masukin di situ 2020-2021, semesternya ganjil, semester aktif, PPDB-nya aktif. Ini kalau sudah buka ya. Nanti kalau misalnya sudah ditutup, ini diganti menjadi tidak, gitu ya, supaya nanti pendaftarannya
tidak diisi lagi ya. Oke, misalnya sudah pengumuman gitu ya, udah ini dinonaktifkan. Silahkan diklik tombol save ya. Kemudian setelah itu setelah data induk sudah selesai, sekarang ke menu PBDB 2020 nih. Nah, tinggal dipilih pengaturannya, klik pengaturan. Nah, ditentukan di sini tanggal selesai PBDB-nya, tanggal dimulainya atau tanggal mulai penerimaannya, status penerimaannya. Nanti di bagian ini nanti setelah ada calon siswa yang mendaftar bisa dilihat di bagian calon peserta didik baru. Nanti muncul datanya di sini ya kalau sudah ada yang mendaftar. Oke. Nah, khusus untuk gelombang pendaftaran juga bisa diatur sini ya. Mau bikin berapa gelombang pendaftaran ya, misalnya dikasih nama gelombang pertama gitu, kemudian dikasih mulai tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa, kemudian disimpan. Oke, seperti itu. Kemudian begitu pula dengan kuotanya. Kalau mau menggunakan sistem kuota ya, tambah saja. Misalnya, oh ya ini ada jalur pendaftaran ya yang harus diisi dulu ya. Nah, jalur pendaftaran itu diisi dulu di sini, jalur pendaftaran. Misalnya jalur pendaftarannya itu kita isi umum dan khusus ya. Biasanya sih diisi umum dan khusus. Atau diisi pakai gelombang juga nggak apa-apa ya. Nah, di sini kan tadi ada tuh gelombangnya ya. Nah, sini muncul. Nah, oke. Kemudian ada proses seleksinya di sini. Nah, nanti setelah ada dibikin di sini jalur pendaftarannya ya, umum atau khusus, nanti akan muncul daftar siswa yang mendaftar sesuai dengan jalur pendaftarannya. Oke, nanti lebih lengkapnya silahkan dieksplorasi sendiri ya, menu-menu yang ada di sini. Oke, adapun kemudian menu blok ini ya, ini adalah untuk mengatur tampilan halaman berita, kemudian tautan, kemudian sambutan kepala sekolah yang ini ya, yang bagian ini. Sebentar, kita lihat. Nah, yang ini nih, ini kan ada berita nih ya, berita di sini ada berita, ada gambarnya. Nah, itu untuk mengaturnya ada di menu blok di sini, menu blok. Oke, pertama kali coba kita ganti dulu deh gambar ini ya, gambar paling depan ini masih kosong kan ini ya. Nah, cara mengganti ini itu bisa kita lakukan dengan cara siapkan dulu gambar yang ukurannya 950 kali 400 pixel. Artinya lebarnya ini 950 pixel ya, tingginya 400. Oke, tapi saya coba dulu dengan gambar sembarang aja ya. Kalau mau bagus sih memang ukurannya seperti ini ya. Oke, nah kita masuk ke gambar slide. Oke, untuk mengganti gambar yang ini di sini nih, slide-nya ini. Nah, kita masuk di sini di menu gambar slide. Kemudian kita ubah tulisannya. Ini kalau mau ubah tulisannya itu tinggal pilih yang simbol pena ini. Nah, itu nanti diisi di sini ya. Kemudian diklik update. Kemudian mengganti gambar, mengisi gambarnya yang ini, kita pilih ini ya, simbol ini, simbol gambar ini, pilih file. Kemudian saya coba dulu misalnya gambar ini aja deh, masjid ya, open, kemudian upload. Nah, kita bisa lihat dulu tampilannya sementara ya, tekan F5 atau di reload ya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian tambahin lagi mungkin ya, ini bisa dibikin banyak ya, bisa dibikin sampai ya, sebagian sih kalau tampilan depan ini dibikin nggak terlalu banyak, mungkin 5 lah atau maksimal 10 ya. Kemudian yang kedua ini ya, gambarnya mungkin saya carikan lagi yang lain. Nah, mungkin ini ya. Oke, upload. Nah, kita refresh lagi. Nah, gambar kedua. Nah, ini. Oke. Nah, itu untuk mengganti gambar kedua ya. Nah, tulisan yang ini itu cara menggantinya tadi yang ini. Nah, untuk mengganti tulisan yang itu. Nah, bisa ditambahin lagi ya, tambahin ya keterangannya itu atau tulisannya, misalnya
misalnya formulir gitu ya, bisa formulir penerimaan, misalnya pelatihan pembuatan media pembelajaran. Oke, nah nanti silakan diisi fotonya ya. Misalnya mungkin kita carikan foto di sini. Nah, ini misalnya. Nah, nanti kita lihat di refresh lagi. Nah, ini sudah ada 3 gambar ya. Nah, seperti itu. Ya, kemudian di sini ada kutipan ya. Maksudnya itu misalnya kutipan itu ya mungkin kalau di madrasah itu hadis-hadis pendek, kata-kata mutiara gitu ya. Itu bisa diatur di sini ya, di kutipan sini. Nah, ini bisa tinggal di edit aja atau ditambahin menggunakan ini. Kemudian ada lagi sambutan kepala sekolah untuk yang ini ya, untuk yang ini. Oke, mengganti yang ini. Jadi silakan nanti suruh kepala sekolahnya dimintakan kepala sekolah untuk memberikan sambutan di sini yang nanti kita tulis di sini ya. Oke, ditulis di sini. Oke, subscriber ini untuk ini ya, untuk nanti kalau yang ingin join yang mau subscribe di halaman kita. Oke. Kemudian untuk halaman itu pada bagian ini ya, untuk mengisi ini ya tadi, untuk mengisi pada bagian profil misi, kita buka dulu aja. Nah, ini di sini. Ini bisa diisi ya. Nah, kalau kita klikkan profil, isinya masih yang ini. Nah, kita bisa ganti dengan cara masuk ke menu blok tadi, kemudian ke halaman, kemudian nanti kita pilih profil. Kita juga masih bisa menambah ya. Masih bisa menambah di sini misalnya organisasi ya, di situ ya, organisasi. Mungkin saya isinya samakan dengan yang tadi aja ya. Sebentar kita copy dulu aja, copy yang ini ya, copy dulu isinya, copy dulu, klik kanan, ini kita blok semua, edit, copy, terus kita bikin halaman baru ya. Misalnya nama halamannya organisasi, kita paste di sini dan kita simpan. Kemudian kita lihat tadi, ini muncul sini ya. Sebentar, di mana gitu munculnya? Profil, nggak muncul. Masuknya tadi di sebentar ya. Halaman. Mana dia? Oh, ini menu ya, ini menu. Nanti kita atur dulu supaya nanti bisa ngelink ke menu ya. Menu itu ada di sini, di tampilan ya, menu. Nah, di sini. Supaya bisa masuk nanti di halaman mana, di menu mana dia ya. Oke. Kita bisa tambah menu di situ di atas ya. Menu-menu yang ini ya bisa kita ganti. Menu-menu yang kita bisa ganti dengan cara kita masuk di menu kiri ya, tampilan, terus pilih menu. Oke. Nah, itu tadi sudah ada ya halaman ya. Ini kalau kita mau
mau lihat isinya ya, mau lihat ininya apa namanya, mau lihat yang sudah tadi kita buat. Oke. Di sini ada kelola menu, kita bisa mengatur ulang tadi ya, halaman yang sudah kita buat, atau menghapus menu ya. Misalnya saya tidak perlu yang menu ini ya, misalnya menu pendaftaran alumni ini mungkin kita hilangkan aja ya, karena nanti terlalu banyak isian ya. Tapi kalau mau diperlukan ya nggak masalah ya. Ini saya hapus ini modulnya ini ya, pendaftaran alumni kita hapus. Oke. Kemudian mungkin saya tambahkan apa namanya, halaman ya. Oke. Di bagian ini ada kategori direktori, ini isinya apa sih? Direktori isinya direktori alumni. Ini mungkin yang alumni kita hapus saja direktori untuk alumninya ya. Ini kita hapus saja nih. Oke. Kemudian coba mungkin kita masukin di sini aja ya, di bagian kategori ya. Titelnya kategori kategoris ya, ini hapus saja. Kita lihat ya, kita refresh dulu hasilnya. Ini udah berkurang ya. Oke, kategorinya kosong. Oke, kemudian ini kemudian coba kita lihat halamannya, organisasi simpan. Nah, masuk di sini ya, dia masuk di posisi ini. Mungkin organisasi kita akan geser, kita masukkan ke dalam visi misi ya. Ini kalau kita lihat, kita refresh menunya, nanti nambah dia organisasi yang sudah kita tadi bikin itu ya. Oke, nah cuman untuk yang ini saya nggak mau tampil di sini, saya maunya tampilnya itu di dalam sini, di visi misi sini. Caranya adalah dari ini kita klik, kita geser ke sini. Dia di bagian dalamnya ini ya. Nih di sini. Kemudian kita klik simpan. Nanti hasilnya kita refresh seperti ini. Dia muncul di sini. Oke. Jadi di bawah di sub menunya visi dan misi. Mungkin ada di sini visi dan misi, ada organisasi dan sebagainya. Atau salah ya, harusnya tadi di profil ya. Oke, yang menerangkan tentang organisasi di sekolah gitu ya. Atau bikin menu tersendiri. Ya seperti itulah contohnya ya. Kemudian tadi yang bagian sini adalah untuk menghapus atau menambah menu ya. Mengatur ulang menu ya, yang ada di sini, yang nggak diperlukan lagi, yang mau dihapus itu bisa dilakukan di sini. Oke, selanjutnya adalah memasukkan galeri ya, atau foto. Atau ini dulu aja ya, atau apa namanya, berita ya, berita dulu aja. Nah, untuk berita itu kita masuk di blog ya, di menu blog. Kemudian di tulisan, semua tulisan. Nah, sampel pos 1, sampel pos 2, pos 3, pos 4, pos 5. Anda lihat di sini. Coba lihat, sama ya judulnya. Oke. Sampel pos 4, pos 5. Nah, ini kita bisa ganti ya. Caranya sama dengan cara yang sebelum-sebelumnya. Ini kita tinggal klik simbol ini. Judulnya apa? Misalnya Corona mewabah, sekolah dilaksanakan via daring ya.
Nah, nanti foto pendukungnya silahkan disiapkan, kemudian ini diganti ya dengan cara pilih choose file ya. Oke, seperti itu. Mungkin saya kasih gambar sembarang dulu aja ya, yang penting ada gambarnya ya. Atau kita cari dari internet ya. Ini kita cancel dulu, kita cari di sini coronavirus. Ini banyak sekali gambarnya ya. Kita ambil ini aja deh, COVID-19 ini. Open image in new tab, kita simpan. Oke, udah simpan. Kemudian kita masukin ke sini, pilih choose file. Oke, open ya. Jangan lupa kategorinya dibuat ya. Misalnya ini tentang, ini kategorinya berita, atau nanti mungkin ada kategorinya kegiatan sekolah. Jadi isi beritanya tuh berita-berita tentang kegiatan sekolah. Ada yang sifatnya itu isinya apa namanya, tentang artikel guru ya. Itu silahkan nanti dibikinkan kategorinya. Ini kita hilangkan, tambah kategori misalnya berita gitu aja. Kita simpan. Kemudian kita centang yang berita bahwa artikel yang kita buat ini, tulisan yang kita buat ini ada dalam kategori berita. Kalau sudah selesai, kita klik simpan ya. Nah, sekarang coba kita lihat hasilnya sementara di sini. Tekan F5 atau di reload ya. Nah, ini udah muncul. Oke. Kalau kita klik tuh. Oke, seperti itu ya. Nah, untuk yang kedua, ketiga, keempat, atau malah menambah baru lagi di bawahnya, itu tinggal klik di bagian sini ya. Kalau tadi menampilkan semua tulisan di semua tulisan, ini menunya. Kalau menambah baru pakai ini. Tinggal masukkan judulnya, isi beritanya, kemudian pilih kategorinya. Kalau kategorinya mau ditambah silahkan tambah kategori. Kemudian kalau ada gambarnya pilih choose file. Kalau nggak ada gambarnya ya nanti hasilnya akan seperti ini aja nih, nggak ada gambar ya. Jadi hanya ada tulisan 450 ya. Sebaiknya ada gambarnya gitu ya. Oke. Itu kemudian langkah selanjutnya adalah memasang foto ya, atau dokumentasi kegiatannya. Itu adanya di menu media. Kemudian pilih album foto. Kemudian pilih add new, pilih judulnya misalnya nih ya. Misalnya foto kegiatan pramuka misalnya. Contoh aja nih. Kemudian pilih save. Apalagi misalnya kalau di sekolah itu ada kegiatan yang sifatnya dokumentasikan, misalnya pelatihan guru ya, saya bikin 2 itu dulu aja. Nah, untuk memasukkan fotonya itu tinggal klik ini, upload galeri foto, misalnya pramuka gitu ya. Nah, ini kita nanti kita pilih gambar dulu. Oke, kemudian nah ini boleh nanti milih beberapa gambar sekaligus. Misalnya saya contohkan dulu aja ya. Misalnya ini 1, 2, satu. Tekan tombol kontrol ya. Sambil menekan tombol kontrol, pilih gambar-gambar yang akan diupload. Misalnya ini 2. Kemudian ini 3. Nah, itu. Saya contohkan 3 foto dulu aja ya. Setelah itu klik open. Setelah itu langkah selanjutnya adalah tinggal kita klik tombol upload. Oke. Nah, kalau sudah klik kembali, nanti tinggal kita refresh lagi. Nah, nanti muncul di bagian bawah itu biasanya. Nah, di sini ada nih. Oh, kok nggak muncul? Pelatihan guru pramuka. Oh, ya. Udah muncul ya. Tapi kok ini nggak ada ininya. Oke, nanti kita perbaiki ini. Ini biasanya sih aneh ya, di hostingnya ya. Coba kita fixkan dulu permissionnya.
belum juga, atau mungkin untuk sampulnya ya belum ada ya. Oh sorry, kita belum masukin covernya ya di sini. Oke, masukkan dulu covernya, tampilan depannya ya. Mungkin ini kali saya pakai ini aja dah, upload. Terus yang pelajaran guru juga. Ini aja deh, karena contoh aja ya. Oke. Delete dulu sementara. Nah, udah muncul. Yang ini belum. Apa ya? Enggak. Biasanya filenya itu dilihat juga ukurannya ya. Tadi sudah muncul pramuka, tinggal pelajaran. Mungkin filenya kebesaran kali. Oh iya. Oke. Nah, ini sudah ada. Oke. Jadi seperti itu ya. Untuk video juga sama seperti itu langkahnya untuk video. Oke, video ini kita ambil dari YouTube ya. Jadi bukan memasukkan langsung dari sini, tapi buat dulu video di YouTube, kemudian tinggal diambil ID-nya yang seperti ini. Nanti tinggal dipastekan ke dalam sini ya, bikin misalnya begini ya. Saya coba cari dulu ya, ada nggak videonya dia ini. Ada nggak video YouTube-nya? Ada nggak videonya? Oh ada ternyata ya. Oke. Nah tinggal kita masukkan aja ya. Kita klik, caranya kita klik ini. Oke. Kemudian nah ini diambil nih, yang ini nih, yang setelah sama dengan ya, kita ambil, copy. Judulnya apa nih? Kelas inspirasi. Kelas inspirasi gitu ya. Nah, nih, kasih judul kelas inspirasi MIDD. Kelas inspirasi Bontang 4. Makan ya. Bontang 4. Nah, baru tadi yang linknya ini ya, yang ini ya. Ini kita copy nih dari habis sama dengan, saya matikan dulu ya. Habis sama dengan ini kita klik apa? Kita copy ya yang ujungnya ini. Setelah sama dengan V sama dengan, kita copy sini ya. Kita copy. Jadi V sama dengan, nah setelah sama dengan itu yang kita copy. Kita kemudian masukkan di sini, di bawah sini. Klik kanan, paste aja. Oke. Atau Ctrl V ya. Set dulu aja. Oke, sudah betul ya. Nah, sekarang tinggal kita refresh di sini. Masuk enggak videonya? Nah, oke. Terus tambah lagi nanti di sini ya, sama langkahnya dengan yang tadi, tinggal tambahin, klik simbol tambah ini. Videonya yang kedua itu apa tuh yang kedua tadi? Kayaknya ada tuh. Oh ini yang MA ya. Oke. Ya, seperti itu ya. Baik, demikian cara mengatur dan men-setting ya, mengatur ulang website sekolah CMS sekolah ini. Untuk yang berikutnya nanti silahkan aja japri ke saya ya, di nomornya nanti ya, bagi teman-teman yang masih belum paham tentang penggunaan aplikasi CMS sekolahku ini ya. Oke. Sementara itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.